Apa itu? Kalau ditanya nih, ada anak muda tanya, Pak Dokter Agung, Pak Dokter kan sudah menangani organ dalam pencernaan banyak banget. Tipsnya aku buat anak muda biar tidak mengalami kasus itu, ada beberapa nggak dok tips yang bisa di-share? Ya, jadi kalau untuk kesehatan usus, karena bagaimanapun usus itu memengaruhi apa yang diri kita. Pernah dengar namanya feces microbiome transplantation. Apa itu? Saya lihat di videonya itu, jadi pasien ini tuh nyeri perut kronis, nggak bisa makan. Karena mikrobioma dia hanya makan, bisa dulu makanannya itu hanya yang banyak mengandung gula terus. Ini sekarang banyak anak muda yang suka makan gula, itu saya prihatin. Dia suka makan gula terus. Ini orang-orang saya luar Eropa. Terus dia akhirnya pakai FMT tadi. Dengan apa coba? Fesesnya saudaranya. Diekstrak, kemudian sampai dibikin kapsul sama dia diminum. Su. Kemudian apa yang terjadi? Dia membaik. Karena mikrobiomanya dari jenengan kan sehat. Tak makan. Jadi bagus, saya mikrobiota ususnya dalam ini jadi bagus lagi. Terus BAB-nya jadi lancar, makan apa-apa jadi enak gitu. Luar biasa apa yang ada di dalam usus kita. Krusial itu mikrobioma. Yes, itu yang perlu kita tahu. Kalau paling banyak rata-rata memang semua penyakit adalah penyebabnya makanan. You are what you eat. Jadi kalau kita makan kolesterol tinggi, itu nanti akan terbentuk jadi batu empedu. Dan kolesterol itu bukan hanya dari goreng-gorengan, dari minyak. Kalau kita makan makanan manis yang sering aja, nanti akhirnya dibentuk jadi kolesterol juga. Penyakit juga banyak dari makanan. Bukan karena makanannya itu terus. Dari game sekarang yang hampir tiap hari ada batu empedu ya. Kemarin yang paling muda saya ngoperasi umur 12 tahun. Nah, dia sejak kecil ibunya kerja di salah satu ayam goreng. Sejak kecil akhirnya dia jadi batu. Ya, hampir termasuk juga hampir tiap hari ada juga. Atau seberapa bahaya sih lemak yang menempel pada organ itu? Kalau kita operasi pasiennya kurus, hampir bisa ditebak nanti operasinya cepat. Karena hampir nggak ada lemaknya dan gerak-geraknya semua organ. Lanjut dong. Iya, jadi kalau pasien yang yang gemuk-gemuk gitu ya, kalau kita operasi itu jauh lebih sulit. Pertama di kulitnya jadi tebal. Kita buka pakai haknya aja harus penuh effort. Dalam rongga perut pun kalau pasien yang gemuk-gemuk, apalagi kalau trigliserid kita tinggi, artinya itu lemak dalam organ dalamnya akan tinggi. Semakin trigliserid semakin visceral. Jadi nanti misalnya sebenarnya kalau dari Pak Dokter sudah baca artikel atau menangani kasus, ada hubungan yang erat nggak sih dok kalau kita terlalu banyak makan bakar-bakaran dengan intensitas terjadinya gangguan di usus atau malah kanker kolon? Jadi memang banyak kanker usus itu terjadi karena kita bukan makan dagingnya sebenarnya, bukan hanya sekedar makan daging, tapi karena makan sate yang banyak mengandung karbonnya tadi, areng-arengnya tadi itu. Itu yang areng kita makan itu, makanan itu sebenarnya yang membuat kita jadi penyakit di usus ya. Padahal usus ini adalah yang membentuk kita semua. Kita depresi, kita obesitas, kita jadi pinter, kita